Halo semuanya, gimana kabarnya? Udah lama kita nggak ketemu. Gue kemarin-kemarin bingung mau bikin video apa, tapi banyak juga sih yang DM di Instagram yang nanya kenapa nggak dilanjutin lagi channel YouTube-nya. Dan gue juga mikir ya juga ya, sharing is caring, ya nggak? Dan berhubung gue sekarang udah kerja, nggak ada salahnya kalau gue bagi-bagi tips atau bagi-bagi info tentang gimana sih caranya keterima Bina Beni. Tell me a time and a place. It's all the same. Ya udah, tanpa basa-basi ya, gak usah banyak basa-basi. Sekarang gue mau kasih tahu ke kalian semua apa aja nih tahapan-tahapan yang nanti bakalan kalian lakuin kalau misalkan kalian mau daftar Bina BNI ya. Oh iya, untuk tahapan-tahapan yang gue jelasin itu mungkin gue nggak tahu ini paten atau enggak. Yang jelas ini yang gue alami kemarin. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan ada yang beda atau apa segala macam, mungkin memang beda aja. Cuma kalau misalkan ini yang gue alami kemarin, jadi ini murni pengalaman pribadi. Kalau video ini cukup kalian jadiin acuan, tapi bukan berarti bakalan tetap kayak gini, karena ya mungkin ada beberapa hal yang bisa berubah-ubah gitu. Jadi gue mau sharing aja nih ya. Jadi ini judulnya sharing ya, sharing. Jadi kalau misalkan ada yang salah-salah, so sorry. Jadi waktu pas kemarin itu, waktu pas gue ikut seleksi itu, kalau nggak salah kurang lebih ada 6 kali tahap seleksinya. Jadi seleksi Bina BNI pertama itu, yang waktu itu gue alamin itu, pertamanya ada FGD sama tinggi berat badan, ukur tinggi sama berat badan. Jadi di sana itu pertama kali kita datang ke tempat seleksinya. Nah begitu kita datang, nanti kita bakalan disuruh ngantri baris panjang banget karena memang banyak sekali yang daftar. Nah begitu nanti kita udah selesai masuk nih, misalkan giliran kita, nanti kita bakalan diukur tinggi sama berat badan kita. Nah kalau kita udah diukur tinggi dan berat badan, nanti setelah itu kita masuk ke ruangan. Nah di dalam ruangan itu nanti ada beberapa meja. Di satu meja tuh kalau nggak salah ya ada sekitar 8 orang. Nanti di dalam satu meja itu nanti bakalan dipilih, misalkan yang jadi ketuanya siapa, yang jadi notulennya siapa, yang gitu-gitulah pokoknya kalau nggak salah ya. Nah kalau udah semua, nanti bakalan kita tuh disuruh nonton trailer film. Nah si trailer film ini kalau udah selesai nontonnya, nanti kita bakalan disuruh ungkapin apa yang kamu dapat. Jadi value apa yang kamu dapat dari si video itu yang pertama. Nah setelah itu alhamdulillah dapat lagi SMS, dapat lagi email untuk seleksi kedua. Dan seleksi keduanya itu ada interview awal. Nah di interview awal ini sama ya, pertamanya kita tuh ngantri dulu. Pas udah dapat giliran kita, nanti kita masuk ke dalam ruangannya. Nanti kita bakalan diinterview sama satu interviewer. Ya gitu sih standar, misalkan interview itu perkenalan dan lain-lain apa segala macam. Pokoknya seputar diri kita, dan nanti juga kita bakalan ditanya tentang BNI lah, pastikan kita daftar juga BNI. Jadi ya kalau interview gitu-gitu aja sih sebenarnya. Beres interview awal, alhamdulillahnya dapat email lagi buat seleksi lanjutan. Di situ ada tes assessment. Nah di tes assessment ini kita tuh harus bawa laptop satu-satu, kalau nggak salah ya dulu bawa laptop satu-satu. Terus nanti kita disuruh masuk link yang nanti mereka ya nanti disiapin sama panitia. Begitu kita masuk link, nanti kita isi linknya. Nah di dalam situ baru ada soal-soalnya. Nah soal-soalnya tuh gue lupa soal apa aja, cuman yang jelas tentang psikotes kalau nggak salah, psikotes. Terus ada hitungannya, ada bahasa juga, pokoknya lupa lah. Kayak kita ngisi soal waktu itu. Nah beres dari tes assessment ini, alhamdulillah dapat email lagi buat seleksi lanjutan. Seleksinya itu ada interview user. Nah di interview user tuh kurang lebih sama ya kayak interview yang awal itu, cuma memang di interview user ini lebih spesifik aja, yang lebih peguh lah, bukan lebih peguh,
lebih mendetail yang ditanyanya, lebih jelas, lebih mendetail, dan mungkin dari karena kan di setiap program, di setiap seleksinya itu bentuknya ini ya sistem gugur. Jadi kalau misalkan yang seleksi pertama banyak yang gugur, yang seleksi kedua banyak yang gugur, seleksi ketiga lebih sedikit lagi orangnya, seleksi keempat. Nah sama di interview user juga berarti orangnya lebih sedikit, dan kalau misalkan orang yang lebih sedikit berarti kan dari pihak sananya juga, dari pihak merekanya memang mencari orang-orang yang berkompeten. Jadi di interview user ini memang interviewnya lumayan sulit. Beres itu semua, alhamdulillah dapat lagi email, dan menurut gue ini seleksi yang tersulit dari semuanya. Yang tersulit dari semuanya ini ada namanya tes psikotes lanjutan. Nah di tes psikotes lanjutan ini bener-bener dari pagi sampai sore itu kita ngerjain soal. Banyaklah soalnya, ada yang gambar, ada hitung-hitungan, ada bahasa, ada tes koran dan lain-lain. Pokoknya banyak. Susah menurut gue, susah jujur. Terus beres dari situ nanti ada pengumuman yang lolos dari situ lanjut ke interview psikotes. Nah alhamdulillahnya waktu itu gue juga lulus interviewnya, lulus si psikotesnya, lanjut ke interview. Di interview itu kebetulan gue dipanggil paling terakhir, at least berarti paling sore, hampir maghrib waktu itu. Sama di sini juga interviewnya lebih mendetail lagi. Mereka mungkin melihat cara jawab kita, cara kita bersikap, cara kita ngobrol dan lain-lain. Pokoknya gitulah, lebih mendetail dari situ. Nah beres dari situ, beres semua rangkaian yang seleksi tadi, alhamdulillahnya dipanggil lagi untuk pemberkasan. Jadi kita disuruh datang sambil bawa berkas banyak banget. Adalah listnya, nanti kalian bakalan dikasih listnya yang harus dibawa dan lain-lain. Nah pada saat itu disuruh datang dan kita bawa semua segala macam, dan alhamdulillahnya keterima. Terus abis dari situ abis yang pemberkasan itu kita dikasih tahu jadwal untuk kita training. Apa namanya, OJT, on job training. Pokoknya selama kita nanti pembekalan setelah si seleksi ini. Jadi setelah kita lulus seleksi itu kita nggak langsung kerja, tapi kita nanti ada training dulu. Nah kalau misalkan kalian mau tahu trainingnya apa aja waktu pas pembekalan, apa aja waktu pas lagi masa-masa pelatihan, bisa komen di kolom komentar. Kalau misalkan nanti memang kalian banyak yang mau tahu trainingnya apa aja dan lain-lain, nanti bisa gue bikin, nanti gue jelasin di video selanjutnya trainingnya apa aja dan lain-lain gimana. Dan buat teman-teman semua yang mau tahu lebih banyak lagi tentang Bina BNI, bisa tulis di kolom komentar. Bantu gue juga buat biar gue tahu nih gue harus bikin konten apa lagi. Ya pokoknya gitulah. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain atau ada yang mau atau ada yang kalian masih penasaran, bisa tulis di kolom komentar. Tulis aja di sana, insya Allah gue balas. Dan kalau misalkan banyak pertanyaannya, bisa gue bikin video lagi biar kalian makin jelas. Video ini memang murni sharing aja, dan gue pengen ngebantu teman-teman semua, apalagi para job seeker, karena gue juga dulu pernah ngalamin jadi job seeker yang bingung mau daftar kemana dan lain-lain. Jadi gue juga nggak mau sok menggurui, gue maunya di sini bentuknya sharing. Kalau misalkan teman-teman semua ada yang mau ditanyain, tanyain aja, nggak usah ragu. Ya pokoknya tanyain aja. Dan jangan lupa like, comment, sama subscribe ya, biar rada semangat bikin video. Cukup sekian video kali ini, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ambil yang baiknya, insya Allah baik semua. Goodbye.